10 mitos atau fakta tentang mendaki gunung. Pertama, jangan mendaki dalam jumlah ganjil. Di gunung tertentu ada larangan yang sebaiknya harus ditaati untuk tidak mendaki dalam jumlah ganjil. Konon katanya jika dilanggar, maka akan ada masalah yang dihadapi selama pendakian. Misalnya, jumlah anggota kelompok yang ganjil akan digenapkan oleh makhluk lain. Atau, ada saja masalah lain yang seolah-olah melarangmu untuk mendaki menuju puncak. Kedua, jangan mendaki saat datang bulan. Biasanya pada saat datang bulan, perempuan akan lebih cepat lelah saat mendaki. Hal ini mungkin akan menghambat perjalanan tim untuk mencapai puncak. Selain itu, terkadang darah saat datang bulan itu dapat mengundang makhluk-makhluk halus di gunung. Ketiga, jangan mengambil apapun, selalu dan akan selalu diingatkan para pendaki untuk tidak mengambil dan membawa pulang apapun dari gunung, karena sikap tersebut salah dan tidak mencintai alam. Jika mau turut menjaga kelestarian alam, maka biarkan tanaman atau apapun yang kamu lihat dan unik bentuknya itu tumbuh dengan subur di tempatnya. Keempat, jangan mengeluh. Sebaiknya saat mendaki, jangan terlalu banyak mengeluh, meskipun mengalami kesulitan sepanjang pendakian. Karena terkadang keluhan, kamu akan langsung terkabul selama berada di gunung. Jadi, perlu jaga sikap dan jika ingin mengeluh, cukup dalam hati saja biar semuanya lancar hingga kembali ke rumah dengan selamat. Kelima, kakak dengan jubah putih di Ciremai. Sosok kakek berjubah putih ini sering muncul di sekitar Batu Lingga. Batu Lingga adalah sebuah batu besar yang dulu dipakai oleh orang-orang Habat untuk bertapa. Sosok kakek ini juga kadang menampakkan diri ke para pendaki yang lewat. Untuk pendaki disarankan untuk tidak mengganggu tempat tersebut apalagi merusaknya. Keenam, jangan bersiul. Selama di gunung sebaiknya jangan bersiul. Sebab menurut mitos terutama, kepercayaan orang Jawa bahwa bersiul itu untuk memanggil arwah yang sudah meninggal. Selalu dipercaya bahwa tiap gunung selalu ada penunggunya. Ketujuh, jangan membunuh atau menangkap hewan. Saat mendaki gunung, tentu kamu akan bertemu dengan binatang-binatang liar yang hidup di gunung. Keadaan alam di gunung yang masih asri dan alami membuat begitu banyak hewan liar yang hidup dalam hutan. Sebagai pendaki gunung, jagalah kelestarian alam dan janganlah sekali-kali membunuh dan menangkap hewan-hewan liar itu. Kedelapan, suara gamelan yang terdengar saat pendakian. Para pendaki Ciremai sering diperdengarkan suara gamelan yang melantun halus di tengah perjalanan mereka. Para pendaki senior percaya jika suara gamelan itu merupakan ulah makhluk halus yang tinggal di Gunung Ciremai yang mengecoh pendaki agar tersesat. Sehingga, jika kamu mendengar suara itu, harus segera berpegangan tangan dan tetap di jalur pendakian yang telah ditentukan. Kesembilan, tanjakan Bapatere. Tanjakan Bapatir adalah trek pendakian yang dapat membuatmu merangkak seperti komodo. Nama Bapatire berawal dari kisah seorang ayah tiri yang menyiksa anaknya hingga meninggal di tanjakan ini. Kesepuluh, injak bumi 3 kali dan ucapkan salam. Sebelum naik ke Gunung Ciremai, banyak pendaki yang melakukan ritual injak bumi 3 kali dan salam. Hal ini diyakini sebagai ritual agar tidak diganggu oleh makhluk halus saat mulai perjalanan mendaki Gunung Ciremai. Nantikan mitos atau fakta yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.